Perkenalkan, nama saya Marcella Wijaya. Halo, nama saya Heranda Bintang Satria. Perkenalkan, saya Isma Dwi Saputri. Saya Siska Utami. Kami akan menjelaskan tentang bagaimana proses penyelesaian perkara pidana di pengadilan negeri. Yuk, kita mulai. Proses pertama dalam upaya penyelesaian perkara pidana adalah penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Jika tidak ditemukan unsur-unsur pidana, maka penyelidikan tidak akan dilanjutkan. Namun, jika ditemukan unsur-unsur pidana, maka prosesnya akan dilanjutkan ke dalam tahap penyidikan. Selanjutnya adalah penyidikan. Penyidikan ialah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang telah diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyelidikan meliputi proses pemeriksaan dan penindakan. Jika dalam proses penyidikan telah ditemukan tersangka dan bukti-bukti yang mengarah kepadanya, maka proses selanjutnya adalah pembuatan BAP atau berita acara pemeriksaan. Jika BAP sudah lengkap, kemudian baru dikirimkan kepada kejaksaan untuk dilakukan penuntutan. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dan dalam hal dan menurut cara yang telah diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Pelimpahan berkas. Setelah dilakukan penuntutan, petugas pengadilan akan menerima pelimpahan berkas dari kejaksaan lengkap dengan surat dakwaan dan surat-surat lain yang diperlukan. Kemudian berkas tersebut akan segera dilaporkan kepada ketua pengadilan. Petugas kemudian akan memeriksa kelengkapan berkas. Jika berkas perkara belum lengkap, maka panitera muda pidana akan meminta kepada kejaksaan untuk melengkapi berkas tersebut. Selanjutnya, jika berkas sudah lengkap, maka ketua pengadilan negeri akan segera menunjuk majelis hakim yang bertanggung jawab untuk mengadili perkara tersebut. Berkas perkara tersebut selanjutnya diserahkan kepada majelis hakim yang telah ditunjuk. Ketua majelis kemudian akan mempelajari berkas dan menetapkan jadwal persidangan. Lalu, panitera akan memberitahukan tanggal persidangan kepada penuntut umum. Selanjutnya, penuntut umum akan memberitahukan jadwal persidangan kepada terdakwa dan penasihat hukumnya, lalu bertanggung jawab untuk menghadirkan terdakwa pada waktu persidangan yang telah ditentukan. Proses selanjutnya adalah persidangan. Persidangan dibuka saat majelis hakim menyatakan bahwa sidang telah dibuka dan terbuka untuk umum, kecuali pada perkara tertentu yang dinyatakan tertutup untuk umum. Selanjutnya, hakim akan menanyakan kepada terdakwa apakah ia didampingi oleh penasihat hukum atau tidak. Apabila ia didampingi oleh penasihat hukum, maka hakim kemudian akan meminta surat kuasa dan surat izin beracara. Setelah itu, penasihat hukum akan dipersilahkan menyerahkan surat kuasa dan surat izin beracara. Proses selanjutnya adalah pemeriksaan identitas terdakwa. Proses selanjutnya adalah pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Surat dakwaan sendiri ialah surat yang dibuat oleh jaksa berdasarkan BAP yang dilakukan oleh penyidik, yang di dalamnya memuat rincian rumusan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang, yang kemudian dijadikan dasar pemeriksaan di dalam proses persidangan. Setelah pembacaan surat dakwaan, terdakwa atau penasihat hukumnya akan ditanyai tentang apakah akan mengajukan eksepsi atau tidak. Eksepsi sendiri ialah suatu tangkisan atau pembelaan yang tidak mengenai atau tidak ditujukan terhadap materi pokok surat dakwaan, tetapi berupa pembelaan atau keberatan yang ditujukan terhadap cacat formal yang melekat pada surat dakwaan. Jika terdakwa atau penasihat hukumnya memutuskan untuk mengajukan eksepsi, maka akan dilanjutkan dengan tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi yang diajukan tersebut. Setelah itu akan dibacakan putusan sela oleh majelis hakim yang di dalamnya terdapat putusan yang memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara, sehingga putusan sela ini dapat diartikan sebagai putusan sementara yang dijatuhkan oleh majelis hakim sebelum hakim memeriksa pokok perkara. Apabila hakim menerima eksepsi yang diajukan, maka proses pemeriksaan akan dihentikan atau tidak dilanjutkan.
Sebaliknya, apabila hakim menolak eksepsi yang diajukan, maka proses persidangan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan materi pokok perkara atau yang bisa kita sebut dengan tahap pembuktian. Di dalam proses atau tahap pembuktian, ada 5 alat bukti yang dapat dianggap sah. Kelima alat bukti tersebut adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Setelah tahap pembuktian, proses selanjutnya adalah pembacaan surat tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Surat tuntutan dapat dijelaskan sebagai kesimpulan jaksa atas pemeriksaan perkara yang dibuat berdasarkan proses pembuktian di persidangan. Setelah jaksa membacakan surat tuntutannya, maka majelis hakim akan menanyakan kepada penasihat hukum apakah akan mengajukan pledoi atau tidak. Pledoi sendiri ialah pembelaan yang bertujuan untuk memperoleh putusan hakim yang membebaskan terdakwa dari segala dakwaan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum atau setidaknya meringankan hukuman yang akan didapatkan. Namun apabila penasihat hukum tidak mengajukan pledoi, maka persidangan akan dilanjutkan dengan pembacaan putusan akhir. Selanjutnya, setelah penasihat hukum membacakan pembelaannya, hakim ketua majelis akan menanyakan kepada penuntut umum apakah ada tanggapan atas pembelaan atau biasa disebut replik. Replik adalah jawaban atas pembelaan dari terdakwa atau penasihat hukumnya. Jaksa penuntut umum harus mampu mengantisipasi arah, wujud, serta materi pokok dari pembelaan terdakwa dan penasihat hukumnya dalam replik tersebut. Jika tidak ada tanggapan, maka sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan putusan akhir. Selanjutnya adalah duplik atau jawaban dari terdakwa. Setelah jaksa penuntut umum mengajukan replik di persidangan, maka selanjutnya giliran terdakwa atau penasihat hukumnya untuk menanggapi replik dari jaksa penuntut umum tersebut, atau yang biasa disebut duplik. Selanjutnya adalah musyawarah majelis hakim. Sesudah proses pemeriksaan selesai, majelis hakim akan mengadakan musyawarah untuk mengambil sebuah keputusan. Dalam musyawarah tersebut, semua majelis hakim akan mengemukakan pendapatnya disertai dengan pertimbangan serta alasannya. Sehingga sebisa mungkin musyawarah majelis hakim tersebut merupakan suatu permufakatan yang bulat. Kecuali jika hal-hal telah diusahakan sungguh-sungguh dan tidak dapat dicapai, maka putusan akan diambil dengan voting atau suara terbanyak. Tetapi jika voting suara terbanyak tidak dapat diperoleh, maka yang dipakai adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan terdakwa. Proses selanjutnya adalah penjatuhan putusan pengadilan. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur di dalam undang-undang. Syarat putusan pidana adalah terdapat minimal 2 alat bukti yang sah yang memberatkan terdakwa, serta terdapat keyakinan bahwa suatu tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Berdasarkan amar putusan, maka isi atau jenis putusan pengadilan dapat dibagi menjadi 3, yaitu pemidanaan, pembebasan, serta pelepasan. Pemidanaan adalah apabila terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, maka dilakukanlah penjatuhan pidana atau hukuman. Pembebasan adalah apabila pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa dapat dibebaskan. Yang terakhir adalah pelepasan. Apabila pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa akan dilepaskan.